Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya mengundang mereka yang haus, marilah dan minumlah, dan kepada yang lapar, makanlah. Yesaya 55 ayat 1. Namun kemudian ia bertanya, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Maksud Yesaya bukan hanya lapar secara fisik maupun juga secara rohani. Perjanjian abadi di ayat 3 mengingatkan kita pada janji yang dibuat Allah kepada Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 8-16. Melalui keturunan Daud, seorang juru selamat akan datang untuk menghubungkan kembali manusia dengan Allah. Di kemudian waktu, dalam Yohanes 6 ayat 35 dan 7 ayat 37, Yesus memberikan undangan yang sama dengan undangan yang diberikan oleh Yesaya. Dengan cara itu, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah juru selamat yang pernah dinubuatkan oleh Yesaya dan nabi-nabi lainnya. Dalam nas ini, Nabi Yesaya mengatakan, sendengkanlah telingamu. Artinya, mendengar dengan penuh perhatian. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti kita memperhatikan penuh firman Tuhan, baik dalam kitab suci maupun khotbah-khotbah yang disampaikan. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti juga terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan. Pemazmur menulis, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 2-3. Tuhan menyampaikan nasihat senada kepada Yosua agar tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Semakin kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Kita berjalan dalam rencananya dan mengimani rencananya. Disitulah kita melihat keberhasilan. Umat Israel telah diingatkan agar menyendengkan telinga. Demikian juga kita diingatkan untuk menyendengkan telinga dan mendengarkan suara Tuhan. Ada dua alasan penting mengapa kita perlu menyendengkan telinga kepada Tuhan. Yakni, pertama, menyendengkan telinga kepada Tuhan, datang kepadanya dan mendengarkannya adalah soal hidup atau mati. Bila kita ingin hidup, kita harus menyendengkan telinga kepada Tuhan, datang padanya dan mendengarkannya. Kedua, menyendengkan telinga kepada Tuhan menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan dari keterampilan, keahlian, pengalaman, serta seberapa keras dia berupaya. Satu hal yang jarang disadari adalah bahwa keberhasilan kita tergantung dari apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Daud adalah bukti nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan karena mendengarkan suara Tuhan. Orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, hidupnya pasti penuh dengan keajaiban. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 10-11. Karena itu, sendengkanlah telingamu kepada Tuhan sebagai kegemaran hidup setiap hari. Ketika kita menyendengkan telinga dan mendengarkan suara Tuhan, maka Ia akan menolong kita. Dengan mendengarkan suara Tuhan, hidup kita akan penuh harapan. Karena semakin kita mendengarkan suaranya dan tinggal di dalam firman-Nya, maka kita akan semakin mengerti rencananya. Sendengkanlah telingamu dan jangan abaikan suara Tuhan, karena Ia akan memberi kasih setia-Nya sesuai dengan janji-Nya. Jadilah pribadi yang mau senantiasa mendengar suara Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya dan mendengarkannya, karena segala sesuatu tersedia di hadapannya. Dia sendiri yang hendak mengikat perjanjian abadi dengan kita, menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikan kepada Daud. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan yang menyertai dan memberkati kami pada saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar menyendengkan telinga dan mendengarkan perkataan-Mu, sebab Engkau menjanjikan sukacita bagi kami dalam menjalani kehidupan. Ya Tuhan, Engkaulah yang berkarya dalam kehidupan kami, melalui kegiatan dan aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua
semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan